Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Ada pertanyaan yang terkait dengan taubat. Taubat adalah satu jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang yang kepleset, mungkin kesandung kemaksiatan. Nah, pertanyaannya begini. Saya sudah bertekad bulat untuk bertaubat. Namun, kok masih belum tenang? Terkadang masih kuat meletup keinginan untuk mengulangi perbuatan dosa atau maksiat itu lagi. Nah, adakah saran apa kira-kira yang harus dilakukan agar satu tercapai ketenangan tatkala taubat, tercapai juga ketentraman, tidak lagi goyah, bisa kokoh dan teguh menempuh jalur taubat ini. Taubat ini biasanya juga dikenal dengan bahasa kekinian dengan hijrah. Nah, kita bersama-sama memang telah memahami bahwasanya taubat itu adalah rangkaian yang harus komplit dijalani. Pertama, dia kudu banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Direnungkan, perbuatan itu begitu buruk, perbuatan itu begitu keji, perbuatan itu begitu hinanya. Muncul kemudian keinginan untuk menyesalinya dengan amat sangat kuat. Biasanya kalau memang penyesalan itu muncul dan timbul dari hati, biasanya akan meleleh air matanya. Mudah-mudahan Allah memampukan. Yang ketiga adalah berjanji kuat untuk tidak mengulangi lagi. Menyesal baru kemudian berjanji kuat sepenuh hati, seutuh keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Bahasan desonya itu kapok ndak ilok. Sudah, ndak akan mengulanginya lagi. Ini penting karena terkait dengan komitmen. Komitmen itu dapat mengikat niat kita, dapat mengikat kekuatan yang ada pada diri kita sehingga kita punya energi dorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga kita punya energi cegah untuk menjaga dan memelihara kita agar tidak terjerumus lagi pada perbuatan itu. Yang keempat tentunya kalau itu terkait dengan hakul adam, hak-hak anak Adam yang mestinya diselesaikan. Kalau memang itu kezaliman bersifat maliyah, ya kembalikan. Bersifat harta, pernah mencuri ya balikin, pernah ghosab ya minta maaf, ya minta dihalalkan, pernah mengambil ini, pernah itu, dikomunikasikan. Kalau itu memang tidak terkait dengan maliyah tapi terkait dengan iradiyah, terkait dengan harga diri seperti menggunjing dan sebagainya, memfitnah, mungkin mengadu domba, ya selesaikan dengan cara minta maaf. Nah, seorang alim, beliau memberikan tuntunan berdasarkan riwayat yang kokoh, berdasarkan sanad yang sangat kuat, memberikan tuntunan untuk dapat menghadirkan energi dorong lebih kuat dalam mengerjakan kebajikan-kebajikan, energi cegah yang pakem agar tidak terulang lagi yang sudah dia berjanji tidak mengulanginya, yang sudah disesali dan sudah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Apa? Yaitu sedekah. Tuntunan dan bimbingannya bagi seseorang yang sudah melakukan kemaksiatan, beristighfarlah, sesali, berjanjilah tidak mengulangi, dan tentunya kembalikan hak Adam, minta maaf atau mengganti hal-hal yang telah dianjurkan. Setelah itu perbanyak sedekah. Satu catatan menarik di dalam kitab Hasyiah Qulyubi, beliau
menyebutkan far'un, ada satu cabang permasalahan yang terjaga dari masa ke masa, sanadnya memang begitu kuat. Yundabu, disunnahkan at-tasadduqu, bersodakoh akibat kulli maksiatin, setiap kali usai melakukan kemaksiatan. Sodakoh ini adalah energi dorong lebih kuat agar kita benar-benar bertaubat, agar kita benar-benar berhenti dari kemaksiatan itu, agar kita kuat menyesalinya, agar kita benar-benar komitmen tidak mengulanginya. Sodakoh. Maka setiap kali maksiat, bertaubatlah. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Tiap kali kurang nyaman di hati, ya kok tetap kepikiran, ya sodakoh lagi, sodakoh lagi. Wabinahwi saubin, ini dijelaskan seperti halnya memberikan pakaian yang kodim, yang lama. Dan berbagai macam sodakoh tentunya, makanan, pakaian, atau hal-hal yang bersifat konsumtif yang lainnya. Ya syukur-syukur kalau bisa bersedekah dengan hal-hal yang bisa menjadikan seseorang produktif. Mungkin modal usaha, ya, ibarat kata tidak memberi ikannya tapi memberikan kailnya. Tapi penting sekali lagi, setelah melakukan kemaksiatan, bertaubatnya itu ditambah energi dorong dari sodakoh. Karena sungguh sodakoh itu akan memperteguh keyakinan kita bahwa kita tidak akan mengulangi lagi. Memperkokoh niatan kita untuk benar-benar total berhenti dari pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sodakoh sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.